datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bun. Ya, sahabat PKK semuanya, apa kabar nih yang sudah menjalankan aktivitasnya? Ini mudah-mudahan sehat semua nih ya sahabat PKK semuanya. Karena kita sudah lama nggak ketemu nih sahabat PKK di program podcast kita yaitu konser konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria di acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Bersama saya Diah Meirawati SKM MKes dari Pokja 4 yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depannya. Sahabat PKK semuanya, sebelum kita bincang-bincang seputar kesehatan bersama ahlinya, pastinya sahabat PKK ingin tahu dulu nih tema kita apa nih kali ini. Nah, sahabat PKK, tepat pada 1 Desember 2022 ini adalah kita memperingati Hari HIV AIDS sedunia. Dan mungkin sahabat PKK untuk menambah wawasan sebelum kita bincang-bincang bersama sumbernya, bersama ahlinya, bisa kita saksikan video sebagai berikut. Apa itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Cara penularan HIV. Melalui darah. Secara langsung melalui transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi virus HIV. Secara tidak langsung melalui alat suntik yang berisi cairan yang terkontaminasi virus HIV. Melalui cairan sperma dan cairan vagina. Melalui hubungan seks penetratif, yaitu alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin atau dubur pasangan tanpa menggunakan kondom, sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya. Melalui air susu ibu yang positif HIV. Faktor resiko HIV. Penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian. Pada saat alat suntik digunakan, biasanya terdapat darah yang tertinggal. Dan jika alat suntik bekas pakai tersebut digunakan secara bergantian, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan virus. Kegiatan seks beresiko. Hubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan penularan IMS atau infeksi menular seksual yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV karena adanya perlukaan akibat IMS. Perjalanan HIV menuju AIDS. Tahap pertama. Periode jendela 1-3 bulan. HIV positif rata-rata selama 5-10 tahun. Tahap ketiga. Gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Tahap keempat. AIDS. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Berenang.
berjabat tangan, makan bersama, berciuman, berpelukan, gigitan nyamuk atau serangga. Hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Pengenalan tes HIV atau VCT, Voluntary Counseling and Testing, diartikan sebagai konseling dan tes HIV sukarela. VCT bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang sehingga membantunya untuk mengambil keputusan. Termasuk di dalamnya adalah keputusan untuk menjalani tes HIV, kemampuan untuk menghadapi tekanan terkait status HIV, dan kemampuan untuk membangun perilaku aman. Pengobatan HIV dan AIDS. Apa terapi antiretroviral itu? Terapi antiretroviral berarti mengobati infeksi HIV dengan obat antiretroviral atau yang disebut ARV, tidak membunuh virus itu, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus. Cegah HIV dengan abstinentia, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Be faithful, yaitu setialah pada pasangan dengan tidak berganti-ganti pasangan. Kondom, yaitu gunakan kondom jika melakukan hubungan seks beresiko. Don't drug, yaitu jangan terlibat narkoba dan tidak memakai jarum suntik bergantian. Education, yaitu perbanyak membaca dan mempelajari tentang HIV dan AIDS secara benar. Baik sahabat PKK semuanya, tadi sudah disaksikan video nih, sahabat PKK sudah mulai tahu apa nih yang akan kita bahas seputar kesehatan nih ya di acara konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria bersama narasumber kita yaitu Dr. Agung Budi Prastyo SPPD MKes Finasim. Ya panjang banget sahabat PKK gelarnya ya Allah. Gimana, Masya Allah ya, kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa, dokter. Apa kabar? Baik, Mbak Ira, terima kasih. Selamat siang, sahabat PKK semua. Terima kasih dokter udah bersedia hadir lagi di acara kami ya, dokter ya. Ini konser yang keempat ya? Seri keempat sahabat PKK, ini konser yang seri keempat ya sahabat PKK. Yang pertama adalah lupus ya dok ya. Kebetulan beliau juga narasumber kita. Yang kedua temanya adalah anemia pada ibu hamil. Yang ketiga Jawa Timur 8 Juni 1972. Alamat beliau di Jalan Soekarno-Hatta nomor 76 Kota Metro sekaligus tempat praktek ya dok ya. Seperti itu dan saat ini beliau sebagai PNS di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dan beliau memiliki seorang istri yang juga seorang dokter yang luar biasa nih, pasangan suami istri yang sibuk ya sahabat PKK. Dan istri beliau bernama Dr. Diah Astikarini SPA, spesialis juga luar biasa ya Allah, Masya Allah ya dok ya. Dan riwayat organisasinya banyak sekali. Beliau juga pernah sebagai ketua ID Kota Metro ya, dan masa periode sebelumnya ya dok ya, sekaligus ketua Persadia Kota Metro, dokter pengamat lupus ya, pemerhati lupus, pemerhati lupus. Dan saat ini beliau juga menjadi penanggung jawab di Poliklinik Sahabat Sehati, yaitu untuk HIV AIDS-nya ya dok ya, seperti itu. Dan untuk riwayat pendidikan dari TK sampai dengan SMA ya dok ya, itu ada di Ngawi, Jawa Timur. Tetapi begitu kuliah nih beliau ada di Unisula Semarang, Jawa Tengah nih, beralih ke Jawa Tengah ya dok ya. Dan untuk pendidikan spesialis penyakit dalamnya di Solo, masih Jawa Tengah lagi. Dan untuk magister kedokteran keluarga ya, itu ada di Pancasarjana UNS Solo juga ya, di Solo. Dan beliau pernah menjadi dokter rumah sakit di Widodo Ngawi ya dok ya, tahun 2000 sampai dengan 2002, dan dokter PTT di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani tahun 2003 sampai 2005.
Dan alhamdulillah saya ketemu istrinya masih PTT di Bantul ya dok. Dia ya dok ya. Dan sebagai dokter PNS di Rumah Sakit Ayani Metro tahun 2005 sampai dengan sekarang ya dok ya. Dan pernah sebagai kepala IGD di tahun 2008. Saat ini juga sebagai SMF penyakit dalam dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan tempat prakteknya ada 3 ya dok ya. Kalian dok tempat prakteknya di Rumah Sakit Ayani, Rumah Sakit Muhammadiyah dan praktek di rumah ya dok ya. Baik sahabat PKK. Klinik Ciko. Klinik Ciko ya dok ya. Sahabat PKK tadi sudah kita bacakan nih riwayat dari beliau ya, dari pendidikan, pekerjaan, pengalaman organisasi yang begitu banyak ya dok ya. Dokter ini banyak sih ya dok ya pertanyaan-pertanyaan dari sebelumnya kan memang kita di tema ini adalah tentang HIV/AIDS dan kita coba untuk share kepada masyarakat untuk bisa berkonsultasi. Mungkin kalau secara langsung sahabat PKK sulit nih nemuin dokter ahlinya ya. Jadi di acara konser ini kita bisa saling diskusi ya seputar kesehatan yang termasuk dengan tema atau seri yang keempat ini adalah tentang HIV/AIDS ya dok ya. Temanya tadi HIV/AIDS bukan untuk didiskriminasi ya apa? Equalis. Jadi equalis itu kita menjauhkan diri dari diskriminasi. Oh gitu ya. Nanti saya jelaskan apa sih diskriminasi itu. Iya gitu ya. Tapi sebelum itu kayaknya mereka pengen tahu sih HIV/AIDS itu apa nih? Ada sih ada yang bertanya nih dari Iri Mulyo ya, Bu Dani, apa itu HIV/AIDS dan apa itu HIV dan AIDS, apa bedanya dok ya, terus bahayanya seperti apa sih? Terima kasih sahabat PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut senang dan berbangga kepada PKK Kota Metro yang konsisten dalam hal di kesehatan. Jadi ini kali keempat kita konser yaitu konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria. Jadi nanti sahabat PKK bisa mengusulkan nih apa sih yang mau dibahas di konser PKK ini. Jadi nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman PKK. Pada saat ini kita memperingati Hari AIDS Dunia yang jatuh pada tanggal 1 ya, pada tanggal 1. Dan kebetulan ini memperingati Hari Ibu juga ya. Oh iya betul sahabat PKK, tanggal 22 ini selamat Hari Ibu. Saya selamat kepada Ibu, Umi, Bunda ya, semuanya ya, Mama dan sebagainya untuk memperingati Hari Ibu. Tanda sayang untuk ibu-ibu tercinta ya. Saya akan menjelaskan apa sih HIV dan AIDS itu, apa beda sih gitu. Kita mengetahui kalau HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Viral, jadi itu virusnya. Kalau AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi sangat berbeda. Kalau HIV itu adalah virusnya, nama virus. Di sel darah putih itu ada sel yang namanya CD4. Nah, CD4 inilah para sahabat PKK yang berperan, yang merupakan sahabat dari tubuh kita. Dia yang menjadi teman curhat tubuh kita. Dia yang membentengi tubuh kita. Dan yang virusnya itu, virus HIV itu tahu bahwa sahabat tubuh kita itu adalah yang namanya CD4. CD4 itu. Dia yang diserang bukan tubuh kita langsung, tetapi sahabatnya dulu. Autoimun itu ya? Bukan, beda dengan autoimun. Ini adalah imunodefisiensi, beda dengan autoimun. Jadi itu dia serang sahabatnya. Seperti kita ketahui, seperti manusia lah ya. Apalagi kita punya sahabat bestie lah, istilah kita sekarang itu bestie. Jadi yang diserang bestinya. Jadi kalau sudah diserang bestinya, si sahabat yang utama ini tidak bisa bagaimana curhat, bagaimana ya itu sama di tubuh kita. Jadi CD4 ini sahabat di tubuh kita. Dia serang karena sahabatnya sudah lemah, diserang, maka si virus ini bisa masuk dengan mudah karena tidak ada perlawanan sama sekali. Itu yang disebut virus HIV. Untuk menjadi AIDS itu ada perjalanan waktunya, gitu ya, Mbak Ira ya. Untuk menjadi AIDS itu biasanya butuh waktu sekitar 2 sampai dengan 10 tahun. Jadi, kita ketahui kalau penderita AIDS itu orang dengan
AIDS itu yang pertama kita sebut dengan OH dulu. Jadi orang dengan HIV. Karena ODHA atau OH, kan ODA itu gabungan antara orang dengan HIV AIDS ya, itu ODA itu. Tapi sebenarnya HIV dulu. Karena pada HIV itu dulu dia kemudian berkembang, kalau tidak ada pengobatan dia akan menjadi AIDS itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kemajuan banyak, antiviral juga banyak gitu. Jadi sangat beda kalau AIDS itu sudah kelanjutan daripada HIV gitu ya. Gitu ya dok ya, jadi beda ya dok ya, jelas ya. Nah tadi sebenarnya dimulainya dari HIV ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Desi ya. Jadi semua virus hampir sama ya, materi untuk penularannya adalah materi protein. Jadi untuk virus HIV ini penularannya ada berbagai macam. Yang pertama melalui darah, kemudian medianya ya melalui darah, kemudian melalui sperma. Jadi itu melalui hubungan seksual gitu ya. Yang melalui darah itu sebagian besar bisa karena transfusi atau melalui penggantian, itu penasun, pengguna narkoba suntikan. Itu biasanya dia enggak ada bedanya ya dok ya, ada istilahnya untuk yang pengguna suntikan, tadi yang berhubungan melalui hubungan seksual gitu ya. Itu ada bedanya. Dan menurut penelitian memang yang terbesar melalui darah. Tapi alhamdulillah PMI kita sudah dengan baik melakukan screening. Jadi jadi pendonor-donor itu tidak sembarangan bisa mendonorkan darahnya karena screening di PMI itu sudah lumayan ketat gitu. Itu makanya terutama yang tenaga kesehatan juga berhati-hati untuk proteksi dirinya agar dia juga tidak tertular di HIV AIDS ini. Nakesnya ya. Ya, nakesnya. Seperti itu ya dok. Kemudian yang utama juga pengguna narkoba dan ini hubungan seksual yang tidak aman gitu. Tidak aman gimana dok? Ya itu. Jadi ini sebetulnya jadi satu kalau dipandang dari segi agama ya. Tapi ini untuk mencegah meluasnya penyakit. Jadi syaratnya adalah ABC. ABC itu apa sih? Satu A itu abstain. Abstain itu berarti tidak melakukan hubungan seksual setia dengan satu pasangannya itu. Yang B-nya? Kemudian B-nya itu ya ini tidak biseks. Jadi ya reproduksi sehat gitu. Itu salah satu angan-angan saya juga yang tapi belum terlaksana. Boleh tuh dok. Ya, jadi reproduksi sehat kita memberikan edukasi kepada adik-adik kita yang di SMP, SMA itu kan rentan sekali dia mengenai pengetahuan seksual ya. Karena gini juga ya dok ya, saya menganggap juga kalau tentang kesehatan reproduksi kayaknya udah image-nya itu tabu loh nak. Itu itu salah karena anak-anak SMP, SMA itu kan keingintahuannya tinggi ya dok ya. Dan sekarang era digitalisasi ya, semua mudah didapat, internet. Tapi nggak tahu ininya ya, informasinya itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya dok ya. Berusaha mencoba gitu ya, mencoba. Itu kan sesuai dengan visi dan misinya dari Bapak Wali Kota kita untuk menjadikan generasi emas ya tahun 2025 gemerlang. Makanya salah satu komponennya itu memang reproduksi sehat ini yang mungkin bisa kita kita mulai mengkampanyekan ya sahabat PKK ini kita bisa mulai dari mengkampanyekan reproduksi sehat kesehatan karena menurut data sehat. di Dinas Kesehatan kemarin
memang ada pelajar metro yang sudah terkena HIV/AIDS ini gitu. Mungkin karena ya itu, karena informasi dan informasi yang salah Bukan ya, gitu. yang salah ya dok Dia ya. berusaha mencoba tapi tidak tahu. Iya, iya, karena memang masa seperti itu, masa rasa ingin tahu, Iya. rasa mencoba-cobanya tinggi Iya. ya, yang itu yang memang perlu kita bentengin benar Iya. ya dok ya, dengan Iya. pengetahuan yang memang dapat dipertanggungjawabkan atau yang Iya. benar itu ya dok Iya. ya. Nanti dari PKK dan ID mungkin bisa bersama-sama kita deh ya untuk Ya boleh kita kolaborasi ya dok ya. kooperasi untuk mungkin dari dinas apa ya KB ya. KB ya, PPAPA, Untuk- PPDK iya. ya. Bisa reproduksi sehat ini betul. karena memang ya Mm-mm. kayaknya tidak ini tapi penting sekali Iya, ini iya betul. gitu. Ini ada pertanyaan juga Iya. nih dok ya, dari Ibu Agus, dokter, untuk ibu yang kena HIV/AIDS, apakah bisa menularkan ke janinnya? Oh ya. Seperti itu dok. Ya, jadi salah satunya memang melalui plasenta ya, Oh, plasenta iya. ibu dengan HIV/AIDS itu bisa menularkan kepada bayinya. Makanya ibu yang dengan HIV/AIDS harus segera minum ARV. ya ARV, antiretroviral. Jadi beberapa indikasi, salah satunya kan harus pakai CD4 untuk melihat CD4 itu untuk melihat Ambang batas ya, ya, ambang batas dia untuk bisa hamil ada ketentuannya ya, misalnya kan karena walaupun kena HIV/AIDS kan menjadi hak dia untuk bereproduksi Ya. ya dok ya. boleh sih, boleh hamil itu nggak ada larangan HIV/AIDS, kemudian lupus dan sebagainya. Tetapi Silahkan, tapi harus dengan pengawasan yang ketat. Jadi harus ada kerjasama antara yang hamil dengan tenaga kesehatannya. Jadi tidak istilahnya tidak sakar PDW gitu Iya, ya. Jadi kalau dia misalnya penyandang HIV/AIDS, kemudian penyandang lupus dan sebagainya, dia ingin hamil, ya juga harus kerjasamanya baik dengan tenaga kesehatan karena untuk menjadikan ibunya selamat, bayinya sehat dan selamat. Jadi harus gitu. Tapi bisa kinanya berapa persen ya dok ya kalau untuk anak yang dari ibu dengan HIV/AIDS itu Besar, kemungkinannya besar tertular gitu, besar tertular. Makanya Tapi kalau dipersiapkan dari awal Ya. bisa ya dok ya. makanya sekarang kan ada apa ya yang berapa bulan sebelum perkawinan Iya, itu kan kita lakukan screening dulu, diantaranya kan ini Iya, untuk betul ya. bisa agar tidak terjadi penularan gitu. Kalaupun misalnya sudah hamil dan ternyata HIV, nggak apa-apa, nanti kita Pengawasan ya dok iya, ya, pengawasan, pendampingan pengawasan ya dok ya. pendampingan. Dan Dengan minum waktu obat itu. persalinan juga harus ngomong gitu. Kalau Bahwa dia memang dia penderita HIV/AIDS gitu. Jadi soalnya tata caranya itu akan beda. Iya. Gitu. Bukan diskriminasi tapi untuk menjadikan anak-anaknya itu menjadi sehat gitu ya. Iya. Itu dok ya. Jadi tetap ya bisa ya dok ya untuk memiliki seorang anak Iya. ya dok ya. Cuman tetap harus sahabat PKK tidak menjadi maksudnya untuk memiliki keturunan, untuk Iya. reproduksi itu menjadi suatu hak ya seorang wanita atau pasangan suami istri juga ya dok ya. Iya. Tetapi memang benar-benar dipersiapkan dari awal ya dok ya. Tadi dengan misalnya untuk viralnya apa tadi dok ya, Iya, untuk jadi- berapa itu ya. Standarnya berapa nih dengan kita mengontrol itu bisa hamil ya dok ya, terus dengan minum obatnya gitu. Dan pada saat persalinannya juga benar-benar di adanya apa sih namanya antara petugas kesehatan Bed-bed di kota metro sudah beberapa ya, ada puskesmas Iring. Iya, ada 6 kalau nggak salah ya dok ya, Iya. itu cukup banyak Iya. udah. Selama ini kan viral load-nya masih nebeng di Abdul Muluk Abdul ya. Muluk, Jadi iya, kalau betul. kita bisa Iya, ini bisa memeriksa ya, iya. lebih mempercepat. Ya, mudah-mudahan ya dok ya Iya. bisa ada di tahun depan ya. Mudah-mudahan. Ya. Dok, tadi kan ini ada pertanyaan juga nih dari Bu Mariani ya, di Metro.
tadi sudah disebutkan sih sebenarnya dok ya penularannya seperti apa. Dan ini yang ditanyakan adalah dokter perilaku apa saja nih yang tidak menularkan. Tadi dokter yang sudah sebutkan nih penularannya medianya apa, dengan cara apa. Tetapi yang tidak menularkan itu seperti apa? Karena kan tadi ya jangan didiskriminasikan ya dok Ya, ya. betul. Jauhi penyakitnya tapi bukan orangnya ya dok ya. Orangnya. Sesuai dengan temanya HIV Ya. AIDS, jauhi penyakitnya bukan orangnya ya dok Orangnya. ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi sehingga terutama yang tenaga kesehatan yang selalu berkecimpung dengan tentunya dengan berbagai macam penyakit. Jadi hal-hal apa sih yang sebenarnya tidak menular? Kita bergaul biasa itu tidak menular. Bersalaman, kemudian makan bersama. Walaupun satu piring misalnya dok, Iya. kasih itu enggak ya dok ya? Iya. Enggak ya. Jadi makan bersama, kemudian ini kan berciuman yang biasa ya. Biasa. Dan kemudian berenang tidak menularkan. Dan ini yang harus kita syukuri bahwa HIV ini tidak ditularkan oleh nyamuk. Kalau ini ditularkan oleh nyamuk, ya, jadi jangan ini parno juga ya kalau misalnya, ya, itu nggak akan bisa menularkan ya. Bersentuhan juga tidak apa-apa, bersalaman juga tidak apa-apa gitu ya. Bekerja dalam satu ruangan tidak ya dok? Juga tidak apa-apa. Karena bukan TBC juga ya dok ya? Bukan. Batuk nih. Ya, makanya kan sekarang kita sudah mulai mengawali poli sahabat sehati itu digabungkan dengan poli-poli yang lain gitu. Jadi memang kita tonjolkan nih loh poli HIV AIDS gitu. Dalam rangka memang ya tidak ada diskriminasi gitu. Kadang-kadang kan bukan salah si Iya betul. dianya yang terjadi. Iya gitu yang. Tidak tahu apa-apa ya dok. Gitu. Jadi itulah yang kita jauhi penyakitnya ya. Jangan Dok. orangnya karena Tahu. ya Jauhi penyakitnya bukan orangnya. Sampai katanya tidak menular melalui tadi berpelukan, berciuman, berpegangan, salaman gitu ya, tidak ya seperti itu. Luar biasa sahabat PKK. Ini saya sebelum ke pertanyaan yang lainnya, ini polinya namanya sahabat sehati. hati. Ini maksudnya gimana ya dok ya? Jadi Sahabat ya, hati. Kalau sahabat sehati itu maksudnya ya benar-benar menjadi wahana curhatnya kita, betul-betul ya seperti bestinya tadi ya. Tadi tidak ada rasa takut. Dulu minumnya sampai bermacam-macam Iya, lah kayak obat TBC Kayak gitu TBC ya, dok ya. bermacam. Sekarang ada namanya fixed dose, jadi dalam satu tablet itu sudah kumpulan berbagai macam. Itu yang terbaru namanya TLD. Kalau yang dulu ada TLE, itu yang ada efek sampingnya masih agak banyak TLE itu ya. Kalau yang TLD ini sudah efek sampingnya semakin sedikit, semakin enak lah, nyaman gitu ya. Jadi nggak banyak efek sampingnya dok Ya, gitu udah nggak banyak samping-sampingnya, dan juga aman untuk ibu hamil dan gitu ya. sebagainya. Jadi ibu hamil bisa konsumsi obat ini Iya, dok ya. iya, dan harus itu. Harus ya dok ya. Harus, Iya. ya. Dan ya, ini program pemerintah juga kan ya Iya, untuk betul. HIV AIDS ini PPIA ya. kalau itu ya, pencegahan penyakit dari ibu ke anak ya. Iya. Salah satunya adalah HIV AIDS ini ya dok ya. Dokter tadi kan berarti kita harus tahu mengontrol viral loads Loadnya, tadi ya. Itu untuk ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ya. Mungkin sahabat PKK ada yang pengen tahu nih berapa bulan sekali nih kita harus pantau itu semua. Apakah berarti kan minum obat itu sampai berapa bulan kita harus minum obat? Ya. Gitu. Karena kalau TBC kan misalnya pengobatan 6 bulan gitu. Ya. Pengobatan 6 bulan berarti nanti dilihat lagi begitu BTA-nya misalnya negatif berarti berhenti kan ya gitu. Kalau untuk HIV AIDS ini sendiri dok minum Ya, obatnya? sebetulnya idealnya itu 6 bulan sekali kita lakukan pemeriksaan viral load, tetapi ya. kan ya mahal sekali ya. Mahal ya, Dok? Sekali, karena seperti kalau di hepatitis itu ada HPV DNA, itu kan ya sangat mahal lah ya. Makanya ya kalau misalnya bisa ada dana setahun sekali atau 2 tahun sekali, karena viral load itu tidak tercover oleh BPJS gitu. Jadi Gitu ya. tapi obatnya karena masih program, masih Obatnya tapi tercover ya dok ya. tercover oleh
BPJS. bukan BPJS, jadi memang obat Obat nasional ya, program Kita ya, dapat. obat program. sehingga diberikan gratis. Oh iya. Makanya untuk pemeriksaan itulah yang masih agak terkendala, Mbak Mira. Iya, mudah-mudahan bisa tercover. Iya. Aduh, sahabat PKK nih makin seru sekali ya sahabat PKK semuanya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Banyak sebenarnya sih dok yang nanya, tapi kita saring dulu ya dok ya. Dokter, tadi kan salah satunya adalah awalnya adalah HIV ya, maksudnya virus. Ya. Nah ini mungkin sahabat PKK ini ada yang bertanya nih dari Kelurahan Mulyajati ya, Ibu Eka. Dia bagaimana dokter untuk mengetahui ketika HIV/AIDS itu masuk ke dalam tubuh kita? Kalau kita berat badannya menurun secara drastis lebih dari 10%, kemudian tapi ya tidak semua ya, tidak semua. Kemudian adanya pembengkakan di leher, di lipat paha, kemudian ada batuk lama yang lebih dari 1 bulan, sudah berobat tapi tidak sembuh, kemudian diare yang lama gitu ya, lebih dari 1 bulan itu. Diare terus selama 1 Ya, bulan. kita akan itu ya. Itu kita harus segera melakukan pemeriksaan. Yang paling penting harus introspeksi ke diri kita sendiri, misalnya kalau Iya. apakah kita melakukan tindakan-tindakan yang beresiko deh, kayak misalnya hubungan seksual yang tidak aman, kemudian melakukan narkoba suntikan yang berganti-ganti suntikan, ini yang harus kita evaluasi. Kalau misalnya iya terus terjadi gejala-gejala itu mungkin bisa kita lakukan tes HIV ya di klinik-klinik di puskesmas kan sudah ada ya. Kalau tidak apa-apa, dan kita jaga kerahasiaannya. Jadi sahabat PKK tidak usah takut nanti akan ketahuan nih gitu. Dan karena kita juga punya sumpah, kita tidak akan memberitahukan kepada saya. Iya, kerahasiaan akan kita jaga, dan harus tes kalau memang itu. Kemudian ada program sekarang kalau pasien-pasien TBC kita juga lakukan pemeriksaan HIV/AIDS ya itu. Jadi, dan jangan takut kalau akan dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS ya, karena kalau misalnya ya itu untuk pengobatan ya. Mudah-mudahan kan kalau tidak melakukan faktor-faktor berisiko ya ini tidak akan itu. Tadi dokter menanyakan ada faktor-faktor berisiko ya. Ya. Mungkin sahabat PKK semua juga ingin bertanya nih, pas kebetulan juga sama nih dok ya, pertanyaannya juga dari Iri Mulyo nih ya. Tapi nggak tulis namanya nih dok, siapa ya dok ya. Dia mau nanya dokter kelompok-kelompok mana saja yang rawan tertular HIV tadi ya, kelompok resiko atau yang rawan ya tertular tadi. Ya, jadi yang sesuai dengan penularannya tadi, terutama satu ya jelas kelompok-kelompok yang bisek ya, jadi bisek itu jelas kelompok berisiko. Kemudian yaitu yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman gitu. Kemudian yang berisiko lagi adalah teman-teman yang ada di LP gitu. Itu yang sebenarnya dok ya, yang perlu sebenarnya kalau secara fisiologis kan tidak akan terjadi seperti itu ya. Makanya kita harus benar-benar kesehatan reproduksi yang sehat tadi tuh ya. Resiko yang sehat itu yang. Apalagi kalau di kesehatan jiwa umur 18 itu akan menetap jiwanya. Oh gitu dok. Kepribadiannya akan menetap. Jadi sulit kita rubah pada usia-usia lebih dari 18 tahun. Jadi kesempatan kalau kita mau melakukan pendidikan itu di usia-usia sebelum 18 tahun. Maka reproduksi sehat ini harusnya dilakukan sebelum usia 18 tahun. Gitu. Kalau udah 18 tahun maka akan terbentuk kepribadian tadi, jadi LSL dan sebagainya. Sebenarnya dari balita ya dok ya. Ya, balita itu sudah bisa dijelaskan. Ya, misalnya punya laki-laki ya seperti apa, perempuan seperti apa gitu ya dok. Sebetulnya pendidikan misalnya kalau membedakan gender ya,
Kalau untuk perempuan kita kasih pink, kita kasih rok, kita itu ya, kalau laki-laki biru dan sebagainya. Jangan nanti kalau laki-laki kita gondrongkan, itu kan juga jadi akan terjadi kebingungan gender di saat balita. Jadi dia bimbang ya dok ya. Ini saya laki-laki. Tuanya juga sih dok ya. Makanya itu menjadi perhatian kita biar tidak terjadi itu tadi kebingungan gender. Jadi akan menjadi faktor resiko nanti untuk terjadinya penyakit HIV/AIDS ini. Juga saya sampaikan juga yang menjadikan resiko adalah infeksi menular seksual. Jadi itu yang paling besar. IMS itu dulu ya. Kalau sudah terjadi IMS biasanya dia berkembang menjadi HIV dan AIDS itu. Ya. Kemarin sih ada ini belum pertanyaan selanjutnya dok. Cuma kemarin ada yang bertanya IMS itu ada pasangan suami istri ini yang IMS ya dok ya. Entah dari mana penularannya ya dok ya. Sudah pengobatan tapi nggak sembuh-sembuh dok gitu loh dok. IMS-nya itu nggak sembuh-sembuh, itu yang nanti bisa cenderung akan menjadi HIV ya. Itu prosesnya seperti apa dok? Iya, jadi kalau otomatis kalau infeksi menular seksual itu kan akan menekan daripada sel darah putihnya, sehingga akan terjadi itu tadi kelemahan daripada yang kita temannya itu tadi ya dok ya. Makanya kemungkinan menjadi HIV/AIDS akan besar. Tapi kalau IMS itu sebenarnya bisa sembuh ya dok? Bisa, kalau IMS bisa sembuh. Bisa sembuh ya dok ya. Kan bisa. Makanya segala kalau HIV/AIDS gimana kita menjaga itu tadi ya? Ya, jadi selama ini sampai saat ini yang kita untuk HIV/AIDS adalah goal kita atau tujuan kita adalah meningkatkan dia untuk minum antiretroviral. Itu seumur hidup ya dok? Karena kita nggak tahu viral load-nya. Kalau tahu viral load-nya bisa ya dok? Ya mahal tadi biaya ya dok. Mudah-mudahan ini nanti ke depan BPJS bisa masuk. Tapi ya ini dok ya, sebenarnya HIV/AIDS ini fenomena gunung es ya dok ya. Sama yang tadi tuh merasa takut ya dok ya, tidak diterima masyarakat, dikucilkan, sehingga tidak terbuka ya untuk hal ini ya. Jadi masih banyak yang tertutup, sehingga sepertinya kasusnya sedikit tetapi banyak sesungguhnya itu ya dok ya. Makanya kemarin waktu Dinas Kesehatan menyampaikan ada beberapa pelajar yang kena, itu berarti kan kayak fenomena gunung es, berarti di bawahnya masih banyak. Harus segera kita ini untuk. Berarti harus banyak berbuat nih. Sahabat PKK kita bantu pemerintah ya, sahabat PKK kita mitra pemerintah, jadi kita bisa bantu pemerintah untuk ini ya dok ya, karena memberikan edukasi kepada ini. Sahabat PKK luar biasa nih diskusi kita seputar kesehatan Metro Ceria cukup banyak dengan tema kita adalah HIV/AIDS, jangan jauhi orangnya tetapi jauhilah penyakitnya. Dokter, sebenarnya masih banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya dok ya, karena mungkin keterbatasan waktu juga ya dok ya. Ada beberapa hal yang tidak sempat kami bacakan nih dari beberapa pertanyaan dok. Mungkin saya minta closing aja ya dok ya. Apa nih harapan dari dokter selaku penanggung jawab ada di poliklinik dan selaku bagian dari anggota ID ya dok ya, kedepannya, dan bagaimana juga peran PKK ini bisa mendukungnya sebenarnya organisasi profesi ini juga sebagai mitra pemerintah ya dok ya, seperti itu. Jadi bagaimana nih kita harus berbuat untuk benar-benar zero maksudnya kasus baru ya dok ya, kasus baru ya dok ya, tidak ada kasus baru, kemudian yang sudah nol ya. Itu nol itu tadi viral load-nya ya. Trizeronya ya. Trizero ya. Ya itu tadi yang tidak ada kasus baru, kemudian terus seri satunya nol itu ya. Terus penularannya juga nggak ada. Ya, jadi faktor resikonya tidak ada. Itulah mungkin yang kita bisa peran kita ya di dua itu. Tidak ada kasus baru, kemudian penularannya tidak ada. Jadi cara kita ya. Kalau sudah ada yang itu viralnya nol tadi ya dok? Ya nol tadi, tapi kan itu di beberapa tempat ya. Kan yang kita kejar ya yang dua ini. Iya dok, mudah-mudahan bisa
WhatsApp. Ini Ya. Dok, closing Dok. Gimana? Baik Mbak Ira dan sahabat PKK semua. Jadi seperti tema HIV/AIDS bahwa jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya. Jadi kami mohon untuk tidak dilakukan diskriminasi apabila ada di sekitar kita ada orang-orang dengan HIV/AIDS. Kami dari Poli Sahabat Sehati meminta kepada warga Metro yang memang ada gejala-gejala tanda HIV/AIDS nggak usah ragu-ragu untuk memeriksakan dirinya ke sarana kesehatan terdekat karena di Metro udah banyak PDP ya. PDP itu Ada perawatan dan pengobatan gitu ya. Itu banyak termasuk di secara ongkosnya lebih murah, kemudian ya kualitasnya juga kualitasnya sama, Dok, ya. sama karena Iya. obatnya juga sama, Sama. itu aja. Iya, obatnya obat sama ya Dok, Iya, obat dan program. Di Metro sudah obat terbaru ada TLD itu yang paling baru Yang paling dan baru ya. di beberapa tempat mungkin malah belum ada, tapi alhamdulillah Metro mendapat kesempatan obat baru itu. Jadi jangan ragu untuk misalnya masih pengobatan di Abdul Muluk, pengobatan di luar Metro yang bisa di mana-mana kembali aja enggak apa-apa karena kan Iya. waktunya lebih efektif bila untuk menyelesaikan hal yang lain gitu. Misalnya kalau ke Abdul Muluk butuh waktu 2 hari antri dan Di sebagainya, Metro sendiri mending bisa di langsung Metro ya gitu, bisa Dok, ya. langsung ya, itu lebih efisien deh untuk ininya gitu. Dan ya kita bersama-sama deh berjuang ya untuk biar HIV/AIDS ini ya nol tadi, Oh, iya. salah satu dengan reproduksi sehat. Jadi makanya kalau kami dari ID nanti sama mudah-mudahan bisa menjadi program Iya. sama dengan PKK yang Iya. Dari Dok ya. Gitu. reproduksi sehat ini. Dan yang terakhir, kalau ada yang masih ragu-ragu, masih ada pertanyaan, boleh main di Poli Sahabat Sehati untuk Sehati yang ada di Rumah Sakit Gate, Umum ya, Jenderal Ahmad Ahmad Yani Yani Metro, Metro. ya. Terbuka untuk semua Semua, warga ya. Metro ya. Terus kayak mana Dok kalau mau ke sana mesti pakai rujukan Dok? Enggak, kalau HIV/AIDS nggak pakai rujukan, Enggak. jadi Oh, bisa langsung ke Poli Sahabat Sehati. melalui daftar misalnya online gitu nggak juga ya Dok ya? Mau daftar nggak online bisa, langsung bisa. langsung. Jadi langsung aja ke Poli Sahabat Sejati. Memang kita mudahkan biar masyarakat yang terutama HIV/AIDS ini tidak merasa sulit ya. Jadi Seperti itu. Ya. aksesnya lebih mudah. Terus jam bukanya? Jam bukanya tiap hari, Tiap jam hari. 8 sampai jam 3 sore. 3 Ya. sore. Sahabat PKK yang ingin curhat, Ya. yang merasa tadi jangan khawatir untuk kerahasiaannya juga Ya, terjaminnya seperti itu ya. Jadi mungkin akan lebih banyak sharing juga di situ selain pengobatan ada semacam edukasi dan sharing juga ya Dok ya, Ya. seperti itu. Sebenarnya ini mau sudahan sih Dok ya, tapi nggak apa-apa satu lagi ya tadi udah closing sebenarnya sahabat PKK ya. Cuma ada satu lagi nih ya Dok ya, baru ada nih Dok ya dari nggak nyebutin namanya juga sih ya Dok ya, ini nggak ada yang Ya. nyebutin namanya ya. Apa? Dari Yosodadi tadi sebenarnya dokter tadi menyebutkan yang dari penurunan ibu ke anak itu salah satunya dari plasenta ya Dok ya, Ya. seperti itu ya. Kalau untuk dikasih ASI apakah dapat menularkan ya Dok? Sekali lagi ini mungkin ya Dok ya sama kayak kakak semuanya gimana Dok? Nah, ini masih suatu perdebatan ya, masih perdebatan, tapi nggak apa-apa, tetap beri ASI ya, karena itu ASI eksklusif yang terbaik ya. Ini masih suatu perdebatan, cuman bisa kemungkinan besar akan tertular bila ibunya HIV dan nanti melalui ASI bisa gitu. Tapi beri ASI pun tidak apa-apa ya Dok? Ya nggak apa-apa, berikan ASI aja kalau misalnya ini kan sudah diobati dengan Iya. antiretroviral Iya, ya. itu tadi untuk para ibu, untuk para remajanya Dok. Ya. Masih untuk para Dok tadi selain remaja sehat tuh yang harus berperilaku seperti apa nih Dok? Gitu. Ya, yang jelas ya kalau remaja sehat ya berperilaku sebagai salah satunya adalah seks yang sehat. Jauhi ya. Jauhi lah kalau belum. Dan untuk belum. perempuan berani berkata tidak ya Dok ya? Ya gitu. Jadi kalau sama-sama sih Mbak. Sama-sama ya. Oh, iya. Kalau sekarang ini tidak. Ya. Jadi semua-sama bisa bicara untuk tidak. Iya. Ya. Gitu ya. Tadi kalau yang perempuan laki ya Dok ya, tapi kalau perempuan ya berarti tidak juga Dok ya, laki-laki tidak juga ya. Ya harusnya menghindari itu. Gitu ya Dok ya.
Baik sahabat PKK, luar biasa tidak terasa nih dok ya, sudah hampir lebih dari 30 menit bahkan sahabat PKK ya, hampir 1 jam kita bincang-bincang bersama, Masya Allah nih Ya. narasumber kita yang luar biasa, Dr. Agung ya dok ya. Terima kasih nih Sama-sama. sudah hadir kembali di konser PKK dengan temanya HIV/AIDS, bukan orang yang dijauhi tetapi penyakitnya yang kita jauhi, dan banyak sekali informasi yang kita dapat, dan mudah-mudahan sahabat PKK semuanya bisa mengedukasi masyarakat ya bagaimana kita untuk mencegah penularan HIV/AIDS ini ya dok ya, seperti itu ya, karena kita memang PKK adalah sebagai penggerak ya, bagaimana HIV/AIDS ini yang fenomena gunung es ini memang benar-benar angkanya yang 3-0 tadi ya dok ya, 3-0 untuk kasus baru, 3-0-nya untuk yang cara penularan, jadi tidak ada penularan lagi ya dok ya, seperti itu. Dan yang viral itu yang menjadi PR mungkin tenaga kesehatannya ya dok ya, untuk pantau terus, pendampingan terus ya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah Sama-sama, hadir, Mbak Ira. dan sahabat PKK kita nanti akan jumpa lagi di konser-konser berikutnya dengan tema-tema yang luar biasa, tentunya nanti dengan para narasumbernya juga yang luar biasa semua, dan insya Allah ini nanti menjadi tambahan wawasan sahabat PKK semua, dan kita bisa menjadi duta ya kedepannya, mungkin duta untuk bagaimana kita bisa menjerokan untuk kasus HIV/AIDS ya, untuk itu seperti itu ya dok ya, saya rasa ya. Ada lagi dok untuk Ya. pesan ini? Udah ya 3-0 ini lambangnya begini ya. 3-0. 3-0. Sahabat PKK, kita kota metro, mudah-mudahan kita menjadi kota yang zero untuk kasus HIV/AIDS. Untuk Metro Ceria. Untuk Metro Ceria, Lampung Berjaya. berjaya. Baik sahabat PKK, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.